Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya calon-calon tamunya Allah. Di sini kembali saya akan memberikan beberapa penjelasan khususnya yaitu mengenai keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Ada beberapa rombongan, ya, maksudnya rombongan dari travel umroh itu dari tanah air menuju langsung pesawatnya langsung ke Madinah, tidak langsung ke Mekah. Ada juga ya, rombongan itu umpamanya ke negara lain terlebih dahulu, tapi setelah itu langsung ke Madinah. Ya, jadi intinya saya perhatikan itu banyak rombongan-rombongan para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh itu dari tanah air. Kenapa kok langsung ke Madinah, tidak langsung ke Mekah? Ya, nah sini saya akan jelaskan. Ya. Ada dua mikot Bapak Ibu kalau kita khususnya dari Indonesia ini untuk melaksanakan ibadah umroh itu ada dua mikot. Kalau kita, kedatangan kita misalnya langsung ke Mekah, berarti mikotnya ada di atas pesawat pas saat pesawat itu berada di atas Yalamlam. Berarti Bapak Ibu yang langsung ke Mekah, nah, itu langsung bisa mempersiapkan diri untuk langsung umroh. Dan memulai niat umrohnya di atas pesawat, di atas Yalamlam. Ya. Yang kedua, bisa saja para jamaah umroh itu berkunjungnya ke Madinah terlebih dahulu. Dan apabila berkunjung ke Madinah, berarti kalau mau ke Mekahnya, mulai bermikotnya, mikot itu tempat untuk dimulainya orang yang umroh. Jadi ada batasannya dimulainya. Pertama kali dia mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya, memulai umroh, namanya mikot. Nah, kalau orang yang berkunjung ke Madinah, berarti kan bertamu dulu, berziarah dulu ke situ, berarti pada saat mau umrohnya, mikotnya ada di Masjid Bir Ali di daerah Dzul Hulaifah. Ya. Nah, perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya kalau orang yang bermikot di atas pesawat, jelas langsung ke Mekah. Berarti langsung berkunjung ke kota Mekah. Langsung melaksanakan umroh. Bisa dimulai mandi janabatnya di rumah. Ya, karena setelah mandi janabat, berarti kan di pesawat sudah harus siap-siap niat ihram. Ada beberapa rombongan jamaah umroh itu ya, menuju ke Madinah terlebih dahulu. Ya. Insya Allah ya, dari travel umrohnya itu memberikan pelayanan ya, agar mungkin bisa lebih rileks, lebih nyaman, nggak terburu-buru. Ya. Karena kalau yang namanya ganti baju di pesawat, kemudian pada saat perjalanan, ya, mungkin terlalu capek, bisa saja seperti itu. Ya. Kan langsung perjalanan, umpama dari Jakarta ke Jeddah itu kurang lebih 9 jam, langsung jamaah itu pergi ke Mekah, kemudian langsung tawaf dan lain sebagainya, mungkin terlalu capek ya, insya Allah. Tapi semua sama ibadah, asalkan diniati ya, mencari pahala, diniati karena Allah, semua berpahala sama saja. Di sini saya tidak membanding-bandingkan, hanya saja saya perhatikan banyak travel itu kenapa kok langsung ke Madinah ya. Insya Allah mungkin seperti itu, insya Allah ya, sama saja ibadah itu di mana saja, kapan saja, yang penting niatnya karena Allah. Semuanya kan yang dicari pahalanya. Semakin berat perjalanannya, semakin
semakin banyak juga pahalanya. Nah, kita kembali ke hal Madinah. Pada saat Bapak Ibu, rombongan Ibu, ya, ada yang langsung ke Madinah, ada juga yang mampir dulu ke Turki umpamanya, kan ada paket-paket umroh itu dari Biro Travel itu ke Turki dulu, kemudian ke Madinah. Nah, berarti Bapak Ibu yang mampir ke Madinah, saya sangat menyarankan untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu? Karena Masjid Nabawi ini memiliki beberapa keutamaan. Ini saya akan jelaskan. Memiliki beberapa keutamaan. Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, ada hadisnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa mimbari rodotun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman dari beberapa taman di surga. Itu ya. Jadi di dalam Masjid Nabawi, kalau Raudhah itu adanya di dalam Masjid Nabawi, ada yang namanya taman surga. Jadi di hadis itu, Raudhah ini merupakan taman dari beberapa taman di surga. Berarti tempat itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ini mustajab untuk berdoa. Ada dalam hadis Imam Bukhari dan juga ada dalam hadis Imam Muslim dijelaskan, sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Ya, kecuali di Masjidil Haram. Nah, dengan adanya penjelasan hadis ini Bapak Ibu, ya, berarti kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, itu pahalanya, lipatan pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan di tempat lain selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu lipatannya 100.000 lipatan. Maksudnya dibandingkan di masjid-masjid yang lain itu memiliki keutamaan sampai 1000 lipatan. Dilipat gandakan. Umpama Bapak Ibu sholat hanya 2 rakaat. Umpama sholat subuh. Ini bandingannya. Ya. Bandingannya umpama ya, di tanah air di sini di Indonesia, sholat subuh 2 rakaat berarti mendapatkan pahala 2 rakaat. Tapi kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, walaupun hanya 2 rakaat, tapi pahalanya dilipatkan menjadi sholat subuhnya dikalikan 1000 lipatan. Berarti pol Bapak Ibu, untuk membandingi pahala orang yang sholat di Madinah, umpama dengan sholat di sini, mau berapa tahun? 2000 lipatan, 2000 rakaat sama dengan orang itu terus sholat. Berarti luar biasa pol. Itu ya, keutamaan diantaranya keutamaan apa? Keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Nah, hanya saja ada barangkali sebagian atau beberapa orang yang belum memahami. Ya. Umpama seseorang itu sholat di Raudhah, apakah beda? Umpama dengan di masjid, masih tetap di Masjid Nabawi, hanya saja tempatnya bukan di Raudhah. Umpama ada yang bertanya seperti itu, jawabannya sama. Karena Raudhah ini juga di dalam Masjid Nabawi. Hanya perbedaannya, Bapak Ibu, ini bedanya. Ya. Umpama Bapak Ibu masuk ke dalam Raudhah, kemudian berdoa di situ, itu beda dengan berdoa di dalam Masjid Nabawi juga, tapi bukan di Raudhah. Nah, Raudhah ini punya keistimewaan sendiri, berarti Bapak Ibu kalau berdoa di situ, sholat di situ sama dengan sholat dan berdoa di taman surga. Berarti mustajab untuk berdoa. Tapi kalau pahala sholatnya sama dengan di Masjid Nabawi, beda posisi saja. Ya, bukan berarti kalau umpamanya sholat di Raudhah itu beda lagi pahalanya, tidak sama, karena itu
merupakan bagian dari Masjid Nabawi. Kalau pahala sholatnya sama. Yang bedanya tadi yang saya jelaskan. Sholat di situ berarti sama dengan sholat di taman surga, berdoa di taman surga. Ya. Nah, dijelaskan bahwa tempat itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Itu saja ya intinya. Nah, berarti umpama Bapak Ibu ingin berkunjung ke Raudhah, ya silakan, baik untuk berdoa, yang utamanya berdoa. Kalau Bapak Ibu punya target ibadah sholat, boleh kalau untuk sholat. Silakan, yang penting di dalam Masjid Nabawi pahalanya tadi dilipat gandakan, umpama dia sholat dilipat gandakan menjadi 1000 lipatan dibandingkan tempat lain. Kecuali di Masjidil Haram dia lebih besar lagi. Itu ya. Nah, kemudian kemarin itu ada yang menanyakan ke saya, Pak, saya itu dijelaskan ya sama Ustadz saya, katanya pada saat berada di Madinah, rombongan kami ini kan lama, ya. Kemudian katanya ingin melaksanakan sholat yang 40 waktu, tapi dia salah bilangnya 40 rakaat. Ya, itu bagaimana pahalanya? Sini saya akan jelaskan. Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga ada dalam hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, 40 sholatan tanpa ketinggalan sekalipun, maka dicatat baginya terbebas dari neraka. Nah, kemudian selamat dari siksaan dan juga terbebas dari sifat munafik. Itu ya. Jadi ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Karena ada beberapa travel ini karena ingin mendapatkan pahala yang tadi saya sebutkan, ya, sholat terus berjamaah di situ selama 40 waktu, bukan 40 rakaat, tapi 40 waktu berjamaah, dan diusahakan jangan sampai tertinggal sekalipun. Saya ulangi lagi, ya, saya ulangi hadisnya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga ada dalam hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya 40 sholat, ya, sholatan 40 sholat, bukan rokaat, tanpa ketinggalan sekalipun, maka baginya dicatat terbebas dari neraka. Kemudian selamat dari siksaan dan juga terbebas dari sifat munafik. Itu pahalanya pol, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan jelaskan, karena dalam pertanyaan itu masih bingung orang, dikiranya 40 rakaat. Bukan 40 rakaat, tapi 40 waktu sholat. Contoh, misalnya, ya, yang namanya 40 waktu sholat, ya, maksudnya maghrib misalnya, itu dihitungnya 1, padahal kan rakaatnya 3. Isya, itu kan 4 rakaat, tapi tetap dihitungnya itu 1 sholatan. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala itu, berapa lama harus ada di Madinah? Kan gitu, supaya bisa terus ikut sholat berjamaah, sholat wajib nih khususnya. Agar mendapatkan pahala ini berarti Bapak Ibu minimal 8 hari. Itu pun jangan sampai terputus sholat berjamaah terus di Masjid Nabawi. Tuh ya. Nah, kenapa harus minimal 8 hari? Ya tadi, pada saat Bapak Ibu umpama kedatangan di Madinah, buru-buru tuh ikuti sholat. Sholat apa? Sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi. Hitung deh di situ dari mulai. Umpama datangnya pada saat tengah malam, berarti silahkan nanti besok paginya mulailah dihitung sholat subuh, dapat 1 sholatan. Terus ya beberapa hari, tinggal dikalikan 8, maksudnya 8 hari. 8, diperkirakan 8 hari itu bisa mencapai. Kalau yang namanya sehari semalam, Bapak Ibu, ya, waktu sholat kita itu kan
ada 5. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sehari semalam itu ada 5. Nah, baru 5, kalau sehari semalam itu baru 5 sholatan, 5 waktu itu. Berarti supaya dapat 40 sholatan, tinggal 5 kali 8. 8 hari, maksudnya nanti kan sehari semalam hitungannya. 8 hari tinggal di situ. Insya Allah mendapatkan apabila Bapak Ibu ya, mempersungguh ibadahnya di situ, sholat wajibnya terus berjamaah, jangan sampai tertinggal, maka akan mendapatkan tadi pahalanya. Pertama, terbebas dari neraka. Ya. Kedua, terhindar dari siksanya Allah. Dan yang terakhir, ketiga, terbebas dari sifat munafik. Ya, keutamaan apabila Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Monggo silahkan dipersungguh ibadahnya pada saat umpama berkunjung ke Masjid Nabawi. Ya, terutama di sini saya berharap Bapak Ibu mempersungguh pertama sholat berjamaah, sholat yang wajib maksudnya di Masjid Nabawi itu. Yang kedua, silahkan dipersungguh sholat sunahnya. Di antaranya, dari mulai pagi ini umpamanya ada yang namanya sholat duha. Pak, sholat duha itu berapa rakaat paling banyak? Sholat duha Bapak Ibu ini barangkali belum tahu, ada dalam hadis dijelaskan. Sholat duha itu tidak terbatas berapa rakaatnya. Silahkan. Yang ada batasannya adalah waktunya. Kalau waktunya sudah menjelang adzan zuhur, berarti sudah buru-buru jangan sholat lagi. Karena sudah waktunya sudah habis. Ya, sudah menjelang tergelincirnya matahari. Berarti silahkan Bapak Ibu melaksanakan sholat duha. Hanya saja ada dalam hadis itu dijelaskan, ya, sholat yang siang itu yang sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuh ya, jadi sholat duha itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silahkan sampai secapeknya. Kalau sudah capek istirahat dulu, nah kemudian bangkit lagi, sholat lagi, terus sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah menjelang adzan zuhur, ya silahkan selesaikan, maksudnya cukup karena waktunya sudah habis. Ya. Kemudian kalau malam bagaimana? Silahkan perbanyak sholat malamnya. Dari mulai, kalau namanya sholat malam Bapak Ibu ya, dimulai pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat isya. Itu boleh melaksanakan sholat malam, namanya dikerjakan di awal malam. Silahkan. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam umpamanya. Kemudian sebelum pulang ke hotel, saya mau istirahat dulu umpamanya, jangan lupa supaya melaksanakan sholat witir. Takutnya apa? Takutnya kesiangan. Karena kalau yang namanya sholat malam harus ditutup dengan witir, harus ada sholat witirnya. Gampang nanti setelah pulang ke hotel, istirahat, tidur, kemudian balik lagi untuk meneruskan sholat malamnya. Nah, itu namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah orangnya itu tidur terlebih dahulu. Hanya penamaan saja. Aslinya itu sholat malam juga bisa meneruskan yang tadi. Umpama pada saat setelah selesai sholat isya, dia melaksanakan sholat malamnya, umpama dapat 10 rakaat, kemudian ditutup dengan witirnya, pulang, tidur, balik lagi ke masjid, nerusin tuh. Nambah lagi beberapa rakaat sampai menjelang subuh umpamanya. Tapi tidak perlu melakukan sholat witir lagi karena tadi sudah. Ya, jadi yang namanya sholat tahajud itu sholat malam, sama saja. Ya, nggak usah bingung. Ya, seperti itu. Kemudian silahkan memperbanyak sholat hajat, ya, terutama di tempat yang mustajab. Karena yang namanya raudhah tadi kan sangat mustajab untuk berdoa. Silahkan Bapak Ibu sholat hajat di situ, minta kepada Allah berbagai macam keperluannya. Dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya masih banyak, ya, yang bisa di
lakukan di situ, misalnya sholat tasbih, kemudian sholat setelah berwudu, dan lain sebagainya. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.